Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Multimedia Pembelajaran Biologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini mengenai penggunaan multimedia dalam pembelajaran biologi. Setelah tadi menyaksikan video contoh multimedia yang banyak digunakan dalam pembelajaran biologi, mari kita bahas apa itu multimedia. Multimedia adalah media yang menggunakan kombinasi setidaknya dua unsur atau lebih, yaitu teks, grafis, gambar, foto, suara atau audio, animasi, dan video secara terintegrasi yang disampaikan kepada pengguna menggunakan perangkat elektronik. Multimedia ini dapat berupa multimedia linier maupun multimedia interaktif. Unsur-unsur dalam multimedia diantaranya ada unsur dinamis dan unsur statis. Unsur dinamis terdiri atas video, animasi, dan audio, sementara unsur statis terdiri atas teks dan grafis ya. Teks, dan dalam hal ini ada juga hypertext, adalah unsur dasar dari multimedia yang melibatkan pengetikan teks, ada ukuran, warna, dan latar belakang. Nah, dalam multimedia seringkali penggunaan unsur media lain yang ditautkan melalui teks yang disebut sebagai hypertext ya. Kita sering memberikan link pada saat menggunakan multimedia. Berikutnya adalah grafis. Grafis adalah gambar atau ilustrasi dua dimensi yang dapat dibuat secara manual, baik itu digambar atau dilukis, kemudian di-scan, atau dibuat dengan teknologi grafis komputer. Nah, grafis ini dapat berupa bitmap, yaitu gambar yang diperoleh dari kamera atau scanner, dan berupa vektor, yaitu gambar yang secara manual pada komputer ya, dibuat secara manual oleh komputer dengan perangkat komputer yang hanya memerlukan memori yang lebih kecil daripada bitmap. Unsur selanjutnya yaitu audio atau suara. Audio dihasilkan oleh getaran yang diterima oleh indera pendengar. Audio ini dapat berupa kata-kata seperti ceramah atau penjelasan seperti ini, kemudian efek suara atau sound effect, ataupun musik. Selanjutnya ada juga unsur video, yaitu gambar bergerak ya, sering kita sebut sebagai gambar bergerak. Jadi produksi video adalah teknologi yang menangkap, merekam, memproses, menyebarkan, dan merekonstruksi gambar bergerak. Selanjutnya ada juga animasi. Animasi ini berbeda dengan video ya. Animasi ini sebetulnya hanyalah ilusi. Ilusi gerakan yang diciptakan oleh tampilan gambar elemen statis secara berurutan. Nah, pada multimedia ini tadi ada yang interaktif dan linier ya. Interaktivitas dalam multimedia ini juga penting. Multimedia interaktif yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Multimedia linier yaitu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan secara berurutan tanpa kontrol dari penggunanya. Contoh di sini adalah televisi ataupun film. Sementara multimedia interaktif kita sudah lihat tadi contohnya ya. Nah, perangkat-perangkat yang digunakan dalam proses pembuatan maupun penggunaan multimedia ini ada dua macam, yaitu hardware dan software. Hardware pada multimedia diantaranya pada gambar-gambar ini ya, ada perangkat komputer, ada kamera,
ada video kamera, ada proyektor ya yang kita sering sebut infocus ya. Kemudian ada speaker dan ada perangkat lain seperti misalnya telepon pintar atau telepon seluler. Ini adalah hardware. Sementara software di sini bisa kita lihat ya, sering kita gunakan ada computer programming seperti program Microsoft, kemudian Office dan seterusnya. Kemudian ada text editing. Di sini ada PowerPoint, ada Word, ada dari Microsoft ya, ada Excel dan seterusnya. Kemudian juga ada search engine. Kita sering sekali menggunakan search engine, contohnya Google di sini, dan juga ada graphic editing atau alat untuk mengedit gambar ya, perangkat untuk mengedit gambar. Sementara itu ada juga multimedia software lain yaitu audio editing. Nah, kalau untuk merekam audio kita bisa menggunakan perangkat edit audio editing, kemudian animasi editing, ada juga video editing, video converting, dan lain sebagainya. Jadi banyak ya software ini sering kita gunakan juga dalam pembuatan multimedia. Nah, kelebihan dan kekurangan dari penggunaan multimedia. Kelebihan dari penggunaan multimedia adalah kemudahan penggunaannya. Jadi multimedia ini digunakannya gampang, tinggal klik, 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 dan seterusnya. Kemudian ada juga intuitive interface. Di sini berarti multimedia ini berfungsi seperti yang diharapkan oleh penggunanya. Ada juga multimedia memberikan pengalaman imersif, yaitu pengguna seperti berada di dalam situasi atau lingkungan yang dikondisikan oleh media itu. Kemudian juga multimedia dapat memberikan interaksi mandiri, pemahaman yang lebih baik, dan hemat dalam biaya. Namun ada juga kekurangan dari multimedia, yaitu adanya biaya investasi ya, seperti misalnya pembelian hardware-nya ataupun misalnya penggunaan software dan sebagainya. Ada juga hambatan teknis, misalnya kita ingin melakukan sesuatu sementara kita belum tahu ya caranya, kita harus mencari dulu, jadi itu salah satu kekurangannya. Kemudian juga ada hambatan sosiopsikologis, itu misalnya karena pengguna dengan misalnya yang pengembang tidak bisa bertemu secara langsung dan seterusnya. Ada juga masalah hukum seperti copyright dan lain-lain. Itu kelebihan dan kekurangan dari penggunaan multimedia. Sekarang bagaimana penggunaan multimedia dalam pembelajaran dikaitkan dengan teori-teori pembelajaran. Di sini kita lihat dari teori konstruktivisme yang mengatakan bahwa belajar adalah membangun pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman. Nah, di sini dengan multimedia, itu belajar dapat dilakukan dengan membangun pengetahuan melalui pengalaman visual dan verbal sebelumnya. Di sini siswa bebas menerapkan gaya belajar mereka sendiri dengan menggunakan perangkat sebagai sumber belajar selain guru. Multimedia juga mendukung penggunaan perangkat berbasis komputer agar siswa dapat merancang dan membangun sendiri pengetahuannya sesuai dengan teori konstruktivisme. Teori pendekatan konstruktivis ini membuat efektif penggunaan pengetahuan siswa sebelumnya atau previous knowledge ya, dan struktur kognitif yang akan dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diberikan melalui multimedia itu. Jadi menurut Richard E. Mayer ya, ada yang disebut teori pemrosesan informasi. Jadi di sini ada gambar model pemrosesan informasi pada penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Teori ini dalam pembelajaran multimedia, teori belajar kognitif merupakan landasan dari pengembangan multimedia. Di sini ada teori kognitif tentang pembelajaran berbantuan multimedia dengan 3 asumsi, yaitu dual channel, limited capacity, dan active processing. Bisa dilihat di sini di gambar,
ketika kita mempresentasikan multimedia, setidaknya ada 2 unsur, yaitu kata-kata dan gambar. Kata-katanya itu dapat berupa audio yang ditangkap oleh sensor memori telinga ataupun teks, ya, yang ditangkap oleh sensori mata, yang bersama-sama dengan gambar yang ditangkap oleh sensori mata. Nah, kemudian langkah selanjutnya memori kerja melakukan pemilihan. Ya, pemilihan yang diambil dari sensor memori telinga memilih kata-katanya, yang diambil dari sensori mata memilih gambar. Lalu suara dan gambar ini saling berinteraksi dalam memori kerja untuk dikelola ya, menjadi model verbal dan model visual yang nanti akan diintegrasikan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya yang berasal dari memori jangka panjang. Jadi di sini proses pengetahuan dibangun berdasarkan teori pemrosesan informasi yang dijelaskan oleh Richard E. Meyer yang menggunakan multimedia dalam pembelajaran. Jadi 3 asumsi dalam pembelajaran berbantuan multimedia itu. Yang pertama, asumsi 2 saluran, di mana manusia menggunakan saluran pemrosesan informasi secara terpisah, yaitu yang disajikan secara visual dan auditif. Tadi ya, yang visual itu baik dari gambar maupun kata-kata teks, dan yang auditif itu dari suara. Kemudian asumsi kedua adalah asumsi keterbatasan kapasitas, di mana keterbatasan kemampuan manusia memproses informasi dalam setiap kanal dalam satu waktu. Jadi tidak bisa secara multitasking, itu jarang sekali. Lalu ada juga asumsi pemrosesan aktif, di mana manusia secara aktif melakukan pemrosesan kognitif untuk mengkonstruksi gambaran mental dari pengalaman-pengalamannya. Jadi itu teori yang menghubungkan multimedia dengan proses belajar yang dialami oleh pengguna atau user. Ada juga teori beban kognitif pembelajaran. Nah, multimedia ini dianggap membantu beban kognitif. Di sini kita perlu tahu dulu ada beban kognitif itu ada 3 ya. Beban kognitif intrinsik, beban kognitif germane, dan beban kognitif extraneous. Untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif dapat dibantu dengan multimedia, karena multimedia yang efektif itu mengelola beban kognitif intrinsik, mengurangi beban kognitif extraneous, dan meningkatkan beban kognitif germane. Nanti pembahasannya kita lakukan pada saat diskusi ya. Proses pembelajaran yang baik akan terjadi jika terjadi proses asimilasi. Maka perencanaan multimedia pembelajaran dapat disesuaikan dengan tahap-tahap pada proses belajar kognitif. Tahapan proses belajar kognitif adalah yang pertama pemusatan perhatian atau attention, kemudian yang kedua pengaktifan pengetahuan utama, yang ketiga penafsiran atau encoding, yang keempat transfer belajar positif, yang kelima pengelolaan belajar, dan 6 motivasi. Dari tahapan proses belajar kognitif itu, kemudian terbentuklah langkah-langkah pengembangan multimedia pembelajaran berdasarkan teori kognitif. Yang pertama yaitu memilih kata-kata yang relevan untuk pemrosesan dalam memori kerja verbal. Baik itu nanti akan disampaikan dalam bentuk audio ataupun teks. Kemudian yang kedua, memilih berbagai gambar yang relevan untuk pemrosesan dalam memori visual, baik itu gambar diam maupun gambar bergerak. Kemudian yang ketiga, menata kata-kata yang terpilih dalam model mental verbal. Lalu langkah keempat, menata gambar yang terpilih dalam model mental visual. Lalu yang kelima, memadukan representasi verbal dan visual itu dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini sesuai dengan teori pemrosesan informasi atau teori kognitif. Lalu, jika kita ingin mengembangkan pembelajaran atau media pembelajaran menggunakan multimedia, kita perlu tahu prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran berbasis multimedia sesuai dengan teori kognitif, yaitu ada prinsip
multimedia atau multimedia principle, yaitu gabungan kata-kata, baik itu teks maupun audio, dan gambar yang seimbang dan saling berhubungan yang dapat memberikan kondisi yang lebih kondusif jika digunakan untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu contiguity principle, yaitu mendekatkan teks atau audio dengan grafis yang sesuai. Jadi apabila ada gambar bagian-bagian itu kalau memang bentuknya teks, petunjuknya itu harus didekatkan dengan benda yang ditunjuknya. Ataupun kalau audio itu sebaiknya dibacakan audionya itu ketika gambar menunjukkan benda yang ditunjuk gitu ya, itu prinsip contiguity. Kemudian yang ketiga, prinsip modality atau modality principle. Narasi atau perkataan audio lebih baik daripada teks ya yang ditampilkan pada layar, terutama untuk grafis atau pembelajaran yang sangat kompleks. Jadi lebih baik audio karena secara alamiah manusia itu belajar mendengar lebih dulu daripada belajar membaca. Jadi mereka itu lebih mudah untuk menangkap informasi auditif. Selanjutnya ada redundancy principle, yaitu bahwa peserta didik bisa melakukan pembelajaran dengan lebih baik jika hanya ada animasi dan narasi saja daripada narasi dan teks yang bersifat redundant. Kemudian ada coherence principle, yaitu semua informasi yang tidak dibutuhkan dalam penyampaian multimedia harus dieliminir, seperti suara, gambar, atau kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan konsep yang bisa mengganggu peserta didik. Selanjutnya ada personalization principle, yaitu menyajikan konten dengan nada percakapan, disesuaikan dengan kondisi atau sifat dari user atau pengguna kita. Jadi sebaiknya dengan nada percakapan atau conversational dan virtual coaches dalam rangka untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Selanjutnya ada segmenting principle atau prinsip segmenting yang membantu peserta didik untuk berpindah slide sesuai dengan selera mereka. Jadi mau lebih lama di suatu slide dan lebih cepat di slide yang lain itu biar mereka yang mengatur sehingga mereka dapat mencerna informasi yang ada sesuai dengan kecepatan masing-masing. Dan yang terakhir yaitu pre-training principle, yaitu sebelum masuk ke pembelajaran sebaiknya siswa itu mengetahui nama dan karakteristik dari konsep-konsep kuncinya sebelum mempelajari sesuatu. Jadi itu prinsip-prinsip yang perlu diketahui apabila kita ingin mengembangkan multimedia untuk pembelajaran. Nah, demikian untuk penjelasan tentang multimedia hari ini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.